Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita mendasari setiap kehidupan kita dengan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita belajar mengenai kasih karunia, mengalami janji Tuhan, berbicara mengenai janji daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita percaya bahwa setiap kita memiliki kerinduan yang sama akan janji daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus percaya kepada Tuhan untuk kita mengerti akan setiap rencana dan kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita dapat dipercaya Tuhan, untuk kita menerima akan janjinya dalam hidup kita. Mari kita buka dari Alkitab kita, dari Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang 29 sampai yang 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Tentunya ini yang kita harapkan daripada setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat yang sudah dipilih dan dilayakkan Tuhan untuk menerima akan kasih karunia-Nya, untuk kita menerima janji daripada Tuhan. Tentu saja untuk kita menerima akan janji Tuhan, proses yang harus kita lewati Bapak Ibu Saudara untuk kita menerima janji Tuhan adalah kita menanti. Ya, kata ini seringkali muncul di dalam kehidupan kita ketika kita menunggu akan jawaban doa kita kepada Tuhan. Menanti adalah hal yang diizinkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, supaya setiap kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengerti akan kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin kita merasa Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan setiap hari, kita merasa bahwa kenapa ya janji Tuhan itu tidak kita alami? Ya, kenapa janji Tuhan itu kok datangnya terlambat? Tetapi yang kita yakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Lalu mengapa seringkali janji Tuhan itu menurut kita terlambat atau tidak sesuai dengan waktu kita? Ada 3 alasan mengapa janji itu, atau dengan kata lain kita menanti akan janji daripada Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan ingin mengenal setiap karakter kita Bapak Ibu Saudara. Ya, mengapa janji daripada Tuhan itu harus kita nantikan Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita, ya.
Mungkin kita pengennya setiap kali kita berdoa hari ini langsung dijawab. Tetapi mungkin waktu Tuhan bisa minggu depan atau bulan depan, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita tahu bahwa Tuhan sebetulnya ingin mengenal setiap karakter kita. Apakah kita sabar untuk menanti akan janji Tuhan, ataukah kita lari daripada Tuhan ketika janjinya tidak tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Lalu alasan yang kedua, mengapa kita harus menanti akan janji Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah Tuhan ingin membentuk karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Membentuk pribadi dan karakter dalam setiap kehidupan kita, ini yang menjadi syarat utama untuk kita dapat dilayakkan, untuk kita dapat menerima akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mengalami janji Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus menanti. Banyak anak-anak Tuhan yang gagal di dalam menunggu atau menanti akan janji daripada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena janjinya tidak tergenapi dalam kehidupan mereka. Lalu yang ketiga, alasannya mengapa kita harus menanti akan janji Tuhan. Tuhan ingin tahu bahwa di dalam situasi terburuk sekalipun, apakah kita tetap bertahan kepada Tuhan, ya. Jadi dari kita menanti akan janji Tuhan, sebetulnya Tuhan tuh ingin melihat apakah kita tetap bertahan akan janji dari dalam kehidupan kita yang diberikan Tuhan, ataukah kita menghindar daripada Tuhan. Dan dengan kata lain, kita tidak bertahan untuk kita menanti akan janji Tuhan. Bagaimana caranya setiap kita dapat menerima, mengerti akan janji yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dapat tergenapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Jadi poin pertama yang dapat kita pelajari untuk kita dapat mengerti dan mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita menantikan Tuhan. Kata menanti ini tentu tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Kita maunya ya langsung dijawab, kita maunya sekarang. Tetapi kembali lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kerinduan hati Tuhan itu berbeda dengan kerinduan hati kita. Dari usaha kita, dari kesabaran kita untuk kita menantikan janji Tuhan, ada sesuatu yang akan kita terima daripada Tuhan. Kita buka Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mengerambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kesabaran kita dari menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita, ada berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa yang akan kita terima daripada Tuhan. Miliki atau nantikan Tuhan, karena upah yang kita terima daripada menantikan Tuhan adalah ada janji yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Lalu poin yang kedua yang dapat kita kerjakan untuk kita mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah menguatkan hati kita di saat janji itu belum tergenapi. Kita tetap menguatkan hati kita dan kita percaya penuh kepada Tuhan bahwa janji itu akan digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Jadi poin yang kedua yang dapat kita pelajari untuk kita mengalami janji Tuhan adalah kita menguatkan hati kita di saat janji Tuhan belum terjadi. Seperti Raja Daud ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam situasi yang terjepit sekalipun,
Bahkan rakyatnya ini akan melempari dia dengan batu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Raja Daud? Dikatakan di ayat terakhir, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita dapat melihat hati yang teguh daripada Daud ini ketika respon yang sangat buruk daripada rakyatnya ini akan diberikan kepada Daud. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita, mari Bapak Ibu Saudara, untuk kita memiliki hati yang tetap teguh untuk kita menantikan akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita banyak mendengar di YouTube bahwa tahun 2023 bahwa merupakan tahun yang gelap, resesi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita jangan sampai ikut-ikutan ya menyebarkan informasi yang tidak enak atau informasi yang mengkhawatirkan. Tetapi marilah kita bersama-sama menginformasikan akan janji Tuhan kepada setiap saudara-saudara kita, supaya mereka juga akan menerima janji yang sama daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah pada pagi hari ini kita percaya kita menjadi umat-umat yang tetap hidup dalam janji setia daripada Tuhan. Oleh sebab itu, miliki hati yang teguh kepada Tuhan. Ketika hati kita tetap teguh kepada Tuhan, saya yakin percaya janjinya akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan haleluya.